kan ini sebenarnya lumayan dia tuh si Prabowo-nya kemana, Gibran-nya kemana kan lumayan kayak gitu tuh. Nah jadi Gibran itu waktu itu ini apa namanya bikin penelitian juga gitu, ngirim tim ke India. Katanya di sana tuh makan siang gratis itu ini entah salah hitung atau gimana, tapi dia bilang gini, di India itu saking efisiennya makan siang gratis itu bisa dengan 11 sen dolar. Jadi itu kalau ngomongin dengan kurs sekarang berarti bisa dengan 1.700 orang dikasih makan. Aku pengen lihat yang itunya. Aku pengen lihat yang itunya. Aku yang 15.000 tidak peduli. Nah, aku pengen lihat yang itu. Selamat datang kembali ke Debatin Gosip. Sekarang ada narsum kita, Rindra Dana, ponakannya Om, the real Lord of the Ring, Lord of the Dark Comedy. Ini baru nih Lordnya, bukan Coki, bukan Muslim. Dulu aja Coki Muslim pernah jadi openernya Bung Rin. Iya benar. Ya kan di RRI yang bikin Komtung waktu itu. Benar. Terima kasih sudah Sekarang dibantu. Komtung kalau bikin event, ribet. Prosesnya yang dark. Anjing prosesnya yang dark. Bikin ada orang yang keluar. Bung Rin, terima kasih banyak ya. Thank you. Sudah datang. Iya maaf nih saya ini ya waktu kemarin sebenarnya udah diundang agak lama kan tapi jadwalnya nggak cocok terus. Nggak apa-apa. Maaf. Emang lagi sibuk di kementeriannya ya katanya. Ya akhir-akhir ini Kementerian sih ya. Kegelapan. Iya. Menyambut pelantikan 20 Oktober nanti. Mempersiapkan warga. Untuk ya Siap dengan keadaan nanti siap sebenarnya. dengan keadaannya nanti. Tapi sebelum ngomong itu dulu kan banyak gosip nih beredar tentang Bung Rin. Ada yang bilang dia itu anak tangan kanannya Tommy Minata. Oh, gue pernah nanya langsung waktu itu inget kan di rumah. Iya, itu siapa yang ngomong? Itu patah. siapa yang ngomong? Terus dipatahinnya gimana? Ya bukan, tinggal jawab aja. Karena terlalu berani, dianggap terlalu berani Iya. gitu. Ini ada backingannya gitu. Stand up tidak butuh punchline aman. Yang penting saya senang ngomong gitu. Iya. Gue berapa kali ada show-nya Bung Rin nih. Kaget banget, banyak orang kaget terus keluar gitu. Dulu istrinya Denny Cagur. Nonton cabut dulu, napas dulu di luar, masuk lagi. itu siapa yang ngajak sih? Itu Denny dari Cagurnya. Ya, makasih banyak sudah datang namun Gue bahkan ingat namun maaf banget juga. ini jokesnya Bung Rin. Ini gue perhalus ya. Jadi kata Bung Rin ini, gay itu kalau nggak tititnya bau pantat, pantatnya bau titit. Itu udah paling halus tuh. Itu kan Itu gue pernah legend tuh. kalau nggak salah di Bandung dia bawain juga kan. Iya. Nah gue bawa teman-teman yang gay. Gak apa-apa kan? Iya, Iya langsung nggak apa-apa langsung respect. Jadi gue langsung nanya kan, lu yang tititnya bau tai apa tainya bau titit kata gue. Gue sih dua-duanya om. Respect. Respect nggak sakit hati, dia malah menjelaskan. Iya. Memang harus ini apa namanya menikmati semua yang bisa dinikmati aja kan. Keren. Ya betul. Yang menurut lu itu nikmat ya udah nggak apa-apa gitu ya. Nggak apa-apa. Nggak ngeganggu, asal nggak ngeganggu gua aja. Iya. Tiba-tiba titik ke gua patahin baru gitu. Karena gua nggak nikmat. Kalau lu nikmat ya udah nggak apa-apa. Nggak apa ya. Matiin aja, Mas. Aman. Nah, kita masuk ke gosipnya nih Bung Rin. Gosip apa nih? Katanya gosipnya di bawah kepemimpinan Prabowo dan kabinetnya nanti, Iya. 2024 sampai 2029, Indonesia akan menuju zaman keemasan di tahun 2045. Gosipnya Indonesia masih 2045. Ya. Apa gimana? Indonesia masih 2045. Betul. Yakin saya. Yakin? Kenapa Berarti bukan ada? gosip. Kalau saya sih yakin, saya percaya itu akan terjadi. Indonesia masih 2045, namun kita harus nyusuk dulu. Kita harus kayak gitu dulu. Oh, sama halnya dengan ketika kita mencari emas, kita harus ngebor dulu gitu. Lewat tanah-tanah, lewat kotoran-kotoran, habis itu baru dar Indonesia masih. Emang habis jatuh naik dikit berasa emas sih. Iya, soalnya kan kita nanti ini ya setelah 2000 berarti nanti mungkin di 2030-an aja kita siapapun setelah ini mungkin lebih bersyukur gitu loh. Iya. Kayaknya enggak separah yang dulu. Sebelumnya gitu ya. Iya. Jadi ini kita hantam dulu aja gitu loh. Enggak apa-apa. Cuma Bung Rin yang bisa ngomong kayak gitu. Enggak maksudnya enggak apa-apa. Tapi kan Ini basar ya Bung Rin, basar. sama kan kita satu kubu berarti. Satu kubu. Satu kubu ya. Lu basah juga ya? Enggak. Saya dengan sukarela. Dia Oh, tidak butuh. dia Dia dengan tidak suara- butuh. Dia kan ngebas karena buat bahannya dia seneng aja. Iya. Buat nyikat-nyikatin yang pendukung-pendukung itunya kan, Ganjar sama Anies kan lu mah kan. Nah sama pendukung 02 juga yang so tahu gitu loh. Kita tidak perlu kan saya yakin Prabowo Gibran itu bukan kucing dalam karung kan. Kita sudah tahu mereka kayak apa.
Kayak apa tuh? Kayak apa tuh? Ya kayak gitu. kayak gitu. Itu tidak ada yang perlu ditutupi, nggak perlu dia menjual saya nih siapa, tidak perlu. Kita sudah tahu Anda tuh siapa. Kita belah satu-satu ya, kita bahas satu-satu. Dari presiden yang dulu yang akan memimpin kita 5 tahun mendatang. Menurut Bung Rin, Prabowo tuh bagaimana sih sebenarnya? Karena dari semua sejarah ceritanya. Udah, kalau buat saya dia presiden yang paling nothing tulus. Kan udah kalah mulu tuh. Kalau orang kalah terus nggak nothing tulus. Udah berkali-kali kan. Ya benar. Iya. Terus habis itu dulu sih yakin banget, ini pasti menang pas dia ngumumin Gibrannya jadi wakil. Itu udah, dia udah pasti menang ini. Sama hanya dengan orang stand up kan, orang stand up udah nothing tulus pasti lucu biasanya. Tapi kalau presiden nothing tulus pasti lucu juga. Lucu juga. Bayangkan materi stand up yang akan ada ketika Prabowo Gibran itu memimpin. Itu tidak terbayang gitu. Maksudnya tidak terbayangnya lucunya. Ini kalau ditarik lurusnya berarti blundernya. Gak blundernya sih. Kan kita tidak harus selalu melulu tentang blunder kan. Dari programnya aja. Dari programnya mungkin kayak makan siang gratis. Nah, itu makan siang gratis bagaimana tuh Bung Rin? Pas prosesnya pasti ada yang lucu gitu loh. Kan dia kan dibilang 15.000 tuh bener bisa makan orang. Bener. Tapi waktu itu ini apa namanya? Jadi ternyata kan ini sebenarnya lumayan dia tuh si Prabowo-nya kemana, Gibran-nya kemana kan lumayan kayak gitu tuh. Nah, jadi Gibran itu waktu itu ini apa namanya? Bikin penelitian juga gitu, ngirim tim ke India. Katanya di sana tuh makan siang gratis itu ini entah salah hitung atau gimana, tapi dia bilang gini, di India itu saking efisiennya makan siang gratis itu bisa dengan 11 sen dolar. Jadi itu kalau mau main dengan kurs sekarang berarti bisa dengan 1.700 orang dikasih makan. Aku pengen lihat yang itunya. Aku yang 15.000 tidak peduli. Aku pengen lihat yang itu. Enggak, lagian kan dia maksudnya studi bandingnya tuh ke India ya. India kan yang kita tahu yang menyajikan makanannya tuh dengan cara India ya. Iya, betul. Mungkin ketika memang 11 sen itu bagi orang yang enak banget karena udah campur dengan adukan Mungkin karena perbandingan karena sama-sama. Gak perlu bumbu lagi. Sama-sama penduduknya banyak gitu kan. Dan kemiskinannya juga sama mirip ya. Ya orang susahnya banyak juga. Tapi 11 sen dolar aku pengen lihat. 1.700. Oh, lu termasuk orang yang anjing penasaran kalau di Indonesia segitu bisa nggak gitu ya? Iya, kalau ternyata bisa kan dia jenius berarti kan? Oh, benar. Ternyata gizinya pun tercukupi dengan orang kenyang dengan 1.700. Anjing. Coba itu pas saya baca tuh saya langsung aku pengen lihat. ini yang aku tunggu gitu. Anjing di warteg 1.700 tuh tahu dipotong. Tapi palingan nggak program itu berjalan setahun doang sih. Feeling gue ya. Iya nggak sih, Bung? Ya karena 1.700. Enggak, kalau 1.000. Enggak, kita asumsi yang 15.000 deh. Yang paling atas. Okay. 15.000 tuh sebenarnya di warteg kan udah bisa. Benar. 15.000 tuh kemarin waktu itu ngetes kan. 15.000 deket warteg di daerah Fatmawati kan. Fatmawati Jakarta Selatan. Yang katanya, ini salah satu daerah paling mahal kan. 15.000 tuh udah dapat 2 protein 1 sayur. Oke. Jadi udah kebutuhin lah gizinya berarti ya? Ya kebutuhan gizinya. Dan 15.000 itu kan kalau dijual di warteg segitu, berarti kan udah sama untungnya. Nah, untunglah itulah yang akan dimarkup sama pemerintah nanti. Jadi tenang aja lu korup nggak apa-apa, men. Tapi yang penting programnya jalan. Berarti kan udah markupnya di situ. Dan markupnya nggak kelihatan ya, korupnya tuh nggak akan kelihatan. Iya, 15.000 nih. Iya, 15.000. Silakan. Itu 2 protein berarti tahu tempat telur gitu ya? Kalau orang dapat kerang. Oh, kerang. Iya, kerang yang udah dibuka. Iya, kerang hijau kan? Iya, pokoknya kerang yang ditumis itulah, yang kerang warteg, kerang merkuri lah kita. Iya, yang merkurinya banyak. Jadi setelah program makan siang gratis makin banyak anak-anak dengan tingkat timbal yang tinggi kan? Nah, makanya kan itu sebenarnya programnya berkesinambungan kan? Berkesinambungan. Pak Prabowo mengatakan kalau namanya harus perbanyak dokter. Karena yang dari program makan siang gratis dengan kerang-kerang itu, kalau nggak kerang kan kikil. Yang dua itu. Kerang sama pasti kalau hari ini kerang, besok kikil, terus besoknya telur aja dah. Terus kadang-kadang kemarin kan beli beberapa, ada satu yang jadi kita datang tuh, Bu, bikinin 15.000, terserah variasinya apa divariasiin aja. Ada satu yang nasinya banyak sama dapat nugget. Jadi cuma itu doang, sayur sama nasi nugget sama sayur. Kenapa ini? Tapi nasinya dibanyakin ya. Ini kan nugget curah ya. Nugget curah. Nah, berarti kan nanti anak-anak juga akan makan itu. Jadi ntar kesehatan nih kelihatannya gizinya tercukupi tapi ada efek samping. Berarti jadi dokternya jadi banyak banyak orang ngambil jurusan dokter gizi. Karena siap-siap nih anak kekurangan gizi banyak. Bisa jadi dari 10.000 yang kalau kekurangan gizi sih enggak sih. Enggak. Kalau yang nugget. Iya. Kalau yang udah nugget sih ya itu pasti korupnya kebanyakan lah kalau itulah. Dikasih nugget curah. Tapi yang kalau mamanya masih dapat kerang,
tempe orek sama sayur satu kan. Iya. Berarti sukses dong maksudnya program 15.000 tuh bisa pokoknya. Bisa udah sama untung kalau di warteg. Jadi sebenarnya program makan siang gratis bisa, tapi kenapa banyak yang meragukan? Mungkin karena nggak pernah belanja makanan sendiri kali. Nggak pernah ke kan mungkin kebanyakan orang-orang yang gitu kan. Saya kalau yang biasa ke pasar pasti 15.000 tuh masuk kok. Mungkin kebanyakan yang belanja di dan kadang-kadang kan sekarang orang tuh banyakannya online kan. Maksudnya belanja makanan warteg tuh lewat aplikasi online lah, dan di online itu biasanya naik 6.000. Jadi harganya 20%. Misalnya kalau 15.000 ya naik kan jadi berapa gitu. Padahal sebenarnya 15.000 pun kalau gua beli tuh bisa lah ada kerang tadi gitu. Walaupun kalau dicek, wah kandungannya banyak banget ya. Timbal. Kerang merkuri nggak apa-apa. Yang penting kan secara gizi itu kalau dihitung tuh masuk. Iya. Cuman seimbang dengan timbalnya tadi ya. Iya. Ada risikonya lah. Tapi itu akan menjadi program andalan yang sukses nggak menurut Bung Rin? Kalau menurut saya sih punya potensi. Punya potensi. Goalnya untuk mencegah stunting. Iya. Benar ya? Stunting kan sudah tidak ketolong kalau udah SMA kan? Nah iya makanya. Jadi sebenarnya kan mencegah stunting itu kan sebenarnya bahkan dari kandungan kan sebenarnya kan untuk mencegah stunting itu. Tapi mungkin Pak Prabowo mungkin juga agak sedikit lupa. Harus mulai dari rahim. Kalau udah jadi Rahman udah nggak bisa. Udah nggak bisa men. Udah Rahman tuh udah kayak gitu udah. Iya, udah nggak bisa. Afi Rahman tuh udah kayak gitu. Iya. Setelah itu ada program apa lagi sih yang semua orang ketutupan sama program makan siang gratis soalnya? Karena program memang fenomenal gitu. Fenomenal. Kayaknya nggak ada hal lagi selain itu. Ya mungkin karena itu yang paling dikedepankan ya. Tapi itu yang saya tidak tahu sampai sekarang tuh hilirisasi digital tuh apa, saya sampai sekarang nggak tahu kalau ditanya. Iya. Kayaknya asal ngomong aja sebenarnya. Si Gibran ya, hilirisasi digital. Kayaknya keren banget gitu ya, maksudnya dari kata-kata keren banget. Kayaknya apa gitu, saya juga nggak tahu itu apa. Sama nanti kan nambah dokter yang banyak itu katanya. Iya. Nah, jadi mau ditambah berapa tuh ya, kayak FK-nya tuh mau ditambah mungkin 1.000 dokternya mau tahu berapa ya? 10.000 mau jadi dokter. Tapi gua kemarin lihat statementnya dari Guru Gembul ya. Jadi sebenarnya masalah di kita itu bukan harusnya dari program 400 triliun ini tuh bukan untuk menyediakan makan siang gratis, tapi memberikan edukasi kepada keluarganya, kepada orang tuanya, biar anak-anaknya itu memang mau makan. Kadang-kadang kalau disiapin makan juga nggak dimakan sama anaknya. Jadi stunting itu bisa terjadi karena anaknya males makan, karena anaknya itu pengennya jajan gitu, jadi nggak tercukupi. Menunya gitu. nggak enak mungkin jadi males. Menunya nggak enak jadi males. Menurut lu gimana tuh? Nah kalau itu sih udah bukan salah pemerintah itu. Itu udah kalau mau yang penting makan disediain nih, layak. Terus kalau mamanya anaknya nggak mau makan, keplak aja udah. Maksudnya gampang banget aja. Iya, maksudnya anjing. Udah disediain sama negara. Kapan lagi gitu. Iya kan? Oke, berarti secara programnya udah benar ya program pemerintah. Iya, pokoknya udah urusan lu nih. Pokoknya yang penting makannya tidak basi. Bukan karena itu enak kan selera kan. Tapi kalau mamanya udah masuk perut kan jadi gizi juga gitu loh. Kalau mamanya akhirnya ditanya apa ini harusnya mengedukasi, terus habis itu anaknya mungkin arahnya ke nanti juga yang bisa menyediakan makanan sehat itu orang tuanya gitu kan. Nah kalau orang tuanya udah kayak susah, terus habis itu bener-bener miskin, terus habis itu kalau nggak sibuk yang pulangnya itu masa ya ini kita sekarang dari negara ini ya memberi penyuluhan ya makanan gratis, nggak dibikinin makanannya. Ya kalau mamanya itu kemarin yang 15.000 itu banyak banget asli porsinya, itu bisa dibawa pulang ke rumah itu. Bisa makan buat orang tua juga ya. Bisa makan buat orang tua. Anjing buat bokap gua nih masih banyak gitu. Iya, jadi kalau mamanya untuk yang itu kalau buat saya itu terlalu bertele-tele. Kayak harus kayak ngajarin edukasi apa, oh anak nih harus mau makan. Ah udahlah, nggak usah lah. Oke, bagus. Suapin aja langsung. Ada yang matain Guru Gembul. Iya, cocok aja dulu gitu udah. Terserah, pokoknya anak makan nih makan. Ini program pemerintah ada bagus. Bagus nih. Mau stunting lu gitu. Mau jebret aja udah. Kita geser gosipnya ya, masih seputar itu. Gosipnya juga kan ada bahwa Prabowo tuh ditakutkan akan sakit dan amit-amit jadi pergi. Lalu digantikan sama Gibran yang naik. Bagaimana? Aku siap. Kenapa lu siap? Aku siap. Siap apa? Siap apanya nih? Kalau orang lu mah pasti siap bikin konten. Siap apa? Nggak, pokoknya gini, kita tuh sudah ketakutan-ketakutan itu memang gimana ya? Nggak bisa dimitigasi, namanya umur kan. Ya, siapa yang tahu gitu. Iya. Kan kita harus siapkan yang terburuk itu kan. Kan kalau saya kan angle-nya tuh kayak ini akan kebawa ke era kegelapan dulu. Terus habis itu
kita akan segera bangkit gitu kan. Kalau bangkit. Nah, tapi setidaknya masuk ke era kegelapan itu akan jadi lebih cepat kalau itu terjadi kalau menurut saya sih. Karena kan bingung semua kan. Wah, bingung. Kacau balau, habis itu rakyat, iya. Presidennya itu. Kan keren. Kok keren? Ya maksudnya kayak mantep. Ya, Anda kok buzzernya nggak, emang udah nggak Enggak, saya ketika kontrak sudah habis mulai ragu. Memang beda kalau yang mendukung dari hati itu beda. Beda. Saya tuh pendukung 02. Tapi gue suka percaya dengan kalau misalnya kita, kan lu bilang ini semua cawapres nih ya, semua cawapres ada di Twitter lu gitu. Sampah semua gitu ya. Tapi ya maksudnya ketika kita menganggap bagus terus akhirnya jadi sampah, itu justru mengecewakan. Kalau misalnya kita anggap ini sampah-sampah terus akhirnya bagus, ya itu justru yang itu Indonesia Emas itu gitu. Tapi kan kayak berat banget ya, kayak nggak mungkin. Berat nggak sih Bu? Kalau apa? Kemungkinan jadi Indonesia Emas dengan keadaan seperti itu? Dengan ya karakter masyarakat seperti kita. Ya kalau berat pasti berat. Tidak mungkin mudah itu kan. Tapi mungkin akan terjadi Indonesia Emas. Oh iya, kalau saya sih yakin aja. Yakin aja men, itu udah prerequisite-nya tuh sudah terjadi, udah ada gitu loh. Gue kan ragu, gue ngomong lu yakin tuh gue ragu, kenapa ya? Yakin. Soalnya malah untuk nutupin gosip itu, kemarin gue nontonin tuh si ahli-ahli politik tuh ngomong nanti 2029 juga Pak Prabowo nyalonin lagi, nanti Pak Gibran jadi wapres lagi gitu. Lagi digaung-gaungkan tuh. Oh. Itu untuk nutupin bahwa memang skenario yang tadi akan kejadian gitu. Ya kalau kejadian mau gimana coba? Iya. Kan kita juga, kalaupun kejadian kita hidupnya juga tetap gini-gini aja gitu. Maksudnya nggak tetap harus kerja, tetap harus apa? Iya, ada dampak yang inilah. Tetap menuntut makan siang gratis udah. Gampang. Makan. Kalau gue ini mah Gus, nggak tahu Iya. apa fakta ya. Jadi ada info. Jadi Prabowo ini kan lagi dekat sama Amerika. Nah, Amerika lagi dekat sama Israel. Jadi program makan siang gratis ini memang diprogram sama mereka nih. Untuk nantinya dimasukkan makanan-makanan yang bisa merubah karakter bangsa. Oh, Itu apa nih? nah, karakternya jadi bagaimana? Ya, akhirnya semuanya melupakan agama. Oh gimana caranya? Coba aku pengen tahu. Dimasukkan ke dalam makanan zat-zat Oh, ada chipnya kali. Ada chipnya ntar dikendalikan. Gimana caranya? Dikendalikan bagaimana? Misalnya ada panggilan nih untuk Makan siang gratis. Makan terus tak ada tombol ya. Semuanya langsung bakar masjid, bakar gereja. Itu siapa yang bikin gosip? Aku pengen kenal. Karena lebih liar lagi tuh. Lucu, pasti orangnya lucu banget. Cocok sama Gibran tuh pasti. Gibran tuh pasti orangnya lucu banget asli. Iya, emang lucu banget. Gibran lucu banget asli. Ini kita ngomongin gosip lagi nih. Ini mah gosipnya nyata. Ada yang ngomong dari bocor halusnya Tempo. Bung Rin mungkin pernah lihat. Apa nih? Jadi kabarnya harga yang dibayar oleh Jokowi karena pencalonan Gibran adalah Jokowi tidur di luar kamar disuruh sama Istrinya. Ibu Dian. Supaya pokoknya nih harus jadi. Ngambek. Gitu. Itu kata bocor halus nih. Harus jadi itu katanya. Pokoknya kalau dia nggak jadi. Pokoknya kalau nggak dicalonin kamu bobo di luar gitu. Di Konoha ya kan, yang dikunciin pintunya gitu, tidak bisa masuk gitu ya, dan terpaksa tidur di sofa karena bulurahnya mangkel gitu loh. Pas pampres yang di dalam. Wey. Enggak jagain, maksudnya dijagain. Oke. Mantap. Gimana tuh Bung? Mungkin nggak itu sebenarnya terjadi, mengingatkan banyak yang meragukan juga nih kapabilitasnya si Gibran. Kapabilitasnya Gibran. Saya tidak ragu. Sama kapabilitasnya Gibran gitu. Kalau mamanya waktu itu sih kalau dia mau dicalonin sih ya udah kelihatan, maksudnya udah naga-naganya sih memang ke arahnya ke sana gitu loh. Kan maksudnya udah dijadiin wali kota juga apa gitu ya udah ke sana lah arahnya. Udah kecepatan tuh dia ya. Kalau di kacamata Bung Rin nih. Kalau dikasih lebih cepat lebih baik emang kalau buat yang kayak gini-gini. Biar apa? Biar Prabowo pasti menang waktu itu. Kalau mamanya Prabowo itu wakilnya selain Gibran tuh saya masih kayaknya belum tentu deh. Iya. Kalau lu kayak yakin banget sama Gibran, sudut pandang lu, kelebihan Gibran sama kekurangannya apa sebenarnya? Sama-sama tidak tahu saya kelebihan dan kekurangannya apa. Ya maksudnya kayak, Tapi kan Bung Rin nyoblos 02 kan? nyoblos dengan nggak tat. Apa golnya Bung Rin tuh apa? Golnya ya pilih yang pasti menang aja man. Emang yang lain dua lain bisa menang. Iya, nggak mungkin. Maksudnya kalau kita nih golput nih cuma satu suara, itu sudah apa namanya waktu itu dirty vote ya. Iya. Dirty vote itu dokumenter yang
yang maksudnya cukup kontroversial lah. Ini apa Ya namanya? mengarahkan orang untuk tidak mengirim. Iya. Terus habis itu hasilnya 96 juta orang tetap oke gas. Berarti filmnya jelek. Nggak usah lah bikin kayak gitu-gitu, men. Udah pasti menang nggak? Itu sudah tidak bisa dihalangi lagi gitu. Yang paling keren dari pemilu kemarin tuh memang berasa seru karena 01 tuh ternyata memberikan perlawanan yang lumayan. Udah gitu aja. Kalau 03 kan sudah rata dengan tanah tuh. Walaupun setengah dari 01 sudah mau bergabung. Ke mana? Ke 02 kan. 02. Oh ya udah kan udah jelas kan ngapain coba? Ngapain melawan? Ngapain sih Bung? Ternyata kok ujung-ujungnya dia mau bergabung, sebenarnya ngapain nih? Apakah jangan-jangan... Bagus kabarnya, maksudnya. Iya kan kabarnya ada skenario. Ya, dari awal. Caimin tuh ingin melemahkan si Mas Anies gitu sebenarnya, ditaruh sama Pak Jokowi, itu gosipnya gitu. Mungkin nggak tuh Bung, kalau melihat dengan keadaan sekarang? Itu gosipnya udah lama soalnya. Kalau saya rasa sih memang pada akhirnya, kan PKB tidak pernah, maksudnya biasanya juga merapat ke pemerintah juga. Dia selalu merapat pemerintah. Nggak, bukan udah diduga lah kalau kayak gitu. Nah kan yang unik nih kita lihat posisinya ntar PKS seperti apa gitu-gitu. Kalau yang tadinya udah biasa jadiin, kan sekarang masih PDI itu masih ngoceh-ngoceh nolak-nolak Prabowo dan Gibran dilantik kan. Dilantik, betul. Iya. Anda itu. PDI ini? Nih kan PDI kan masih sampai sekarang. Iya, kayak PDIP ya. Nggak boleh, apa namanya, masih berusaha kalau gitu. Aduh. Calon Anda itu tuh kayak begitu, bro. Kayak, lu tuh udah nggak punya, jadi lu ibaratnya juara terakhir di kelas, terus habis itu ribut-ribut, oh nih yang juara satu nih didukung sama guru apa segala. Lu tuh udah di bawah banget. Bapaknya Kepsek nih. Bapaknya Kepsek nih, emang kan gitu aja kan. Sebenarnya kan kalau Gibran kan kayak gitu kan, oh ini emang kan gitu kan. Maaf salah gitu aja, udah biarin aja gitu. Udah pasti menang gimana pun. Jangan berlarut-larut juga gitu loh. Anjing jadi inget ini apa, kalau ikut kompetisi anak gitu ya, ikut kompetisi anak ada yang menang gitu, terus ada ibu-ibu yang anaknya nggak menang tuh karena memang jelek dan segala macam. Itu yang ini mah pasti mah didukung sama jurinya pasti dibayar ke anak. Kayaknya yang lu jagoin ya. Iya. Bener. Iya, karena itu anak lu, coba lu di luar rumah lu lihat anak lu nyanyi. Iya gitu. Gila 16% sih gila sih. Itu udah. Itu mengagetkan ya. Saya nggak nyangka sehancur itu perolehan suaranya. Jadi maksudnya ya, jadi daripada menghabiskan tenaga sekarang nih lebih baik lihat ke depan. Ini kan kita emang ngomong udah lewat agak beberapa lama, tapi masih menarik kan. Iya. Menurut Bung Rin kenapa bisa jatuh sampai segitunya 16%? Aduh, kalau itu kan banyak faktor pasti ya. Iya, Tapi faktor utama deh. Faktor utama itu karena Jokowinya ini sih udah. Kalau menurut saya salah satu faktor utamanya itu. Yang lucu juga ini. Siapa? Mahfud. Kenapa? Dia pas diajak PDIP ngomongnya, saya pikir Jokowi masih di PDIP. Itu yang mikir kayak gitu, Haritanu juga mikir gitu. Tiba-tiba kabur. Aduh, sayang sekali Haritanu. Sayang sekali Pak Hari. Gara-gara itu kan Anda nahan uang talent. Gitu kan? Waduh. Uang karyawan. Uang karyawan juga. Iya. Talent juga. Aduh. Udahlah anak-anaknya diinin ya. Dikorbanin ya. Dicalonin Oh, semua tuh kan dicalonin. ya. Gagal semua. Gagal semua anjir. Anjing, gimana ya? Gila, ada yang dicalonin ke NTB atau NTT tuh. Itu pasti anak yang paling kurang disayang itu. Gila, yang lain Jawa. Kok ada satu? Tetap nggak menang. Tetap nggak menang anjir. Aduh. Abis itu Surya Paloh bergabung. Iya, let's go. Makanya let's go aja men. Ini kita udah tahu lah maksudnya. Kenapa pilih yang waktu dulu sebenarnya 02, kenapa dulu saya nih kenapa pilih 02? Karena udah yakin banget menang aja gitu loh. Jadi saya mempersiapkan diri dari sekarang. Dari sebelum mencoblos itu udah persiapan kalau mamanya. Tapi kan kalau pikiran masyarakat yang pengen bagus, negara ini pengen maju, dampaknya ke kita juga bagus, pasti ada pilihan yang bukan karena ini pasti menang doang, pasti ada alasan untuk memilih yang Selain menang, iya, setelah menang. apalagi Bung Rin kan, maksudnya orang-orang tuh berharap Bung Rin memberikan setidaknya perubahan dari konten-konten. Tidak mau. Jadi Bung Rin mendukung 02 karena yakin menang aja. akan terjadi blunder. Ya karena saya Enggak gitu. Tidak. Saya benar-benar mendukung. Saya tuh 02 tanpa dibayar tuh. Udah benar kan? Saya 02 tanpa dibayar. Nih coba nih lihat nih. Ketika sudah selesai kontrak, Anda ragu kan? Saya tidak ada keraguan itu. Saya tidak ada keraguan itu. Lebih murni. Saya tidak ada keraguan itu. Saya percaya betul. Cuman gue yang ragu dari kepercayaan dia gitu. Kenapa yang diragukan? Enggak, kan maksudnya lu kan ini kritis banget orangnya gitu. Terus tiba-tiba
ya mempasrahkan diri karena udah menang aja, udah gue pasrah aja, dia menang kok, pasti yakin menang, gue pilih itu gitu. Kan kalau misalnya orang yang sangat kritis mah, lihat pemilihan lihat Gibran dipilih dengan cara begitulah, akhirnya nggak mungkin itu bukan orang kritis, orang sakit hati. Iya, gitu ya. Biasanya marah-marah ya. Berarti Semi gitu ya? Kalau nggak, kalau mamanya lebih ke ini sih. Pertama udah jelas, ini ada di sisi saya ada kepasrahan kan. Cuman orang pasrah yang ngomong, udah gitu aja. Jadi kayak bukan kayak, makanya yang kalau ngeliat, apalagi kalau 02 sekarang masih kayak kalau Prabowo Gibrannya dikritik gitu ya, terus dia marah-marah, nggak usah marah men, kan udah menang. Ya udah nggak usah takut-takut, emang udah men. Emang udah. Apa yang emang udah tuh apa aja, Bung Rin, buktinya? Ya itu Gibran itu kan udah dari dulu dipersiapkan. Maksudnya gimana cara, maksudnya mungkin kesannya terlalu oversimplifikasi ya, tapi apa yang dilakukan Pak Jokowi ketika dia menjabat dan gimana kerabatnya itu didorong, khususnya anaknya dan ipar-iparnya gitu, dan mantunya. Terus habis itu gimana cara waktu itu si Gibran dan ibaratnya manuver-manuvernya di MK gitu kan, itu kan sudah Kaisang jadi ketua parpol gitu. Itu belum kita bahas tuh. Aduh. Terus sekarang si mantunya lagi milih pamannya ya. Iya. Maksudnya udah kelihatan seperti itulah. Ya maksudnya tuh seperti movement orde baru gitu ya. Ya bisa dibilang kalau dari segi nepotisme, bahkan dulu Pak Harto kan juga nggak menjadikan anaknya ini juga kayak beratnya nggak ngangkat ya, maksudnya jadi nggak sempet kan ngangkat ketua MPR doang kan, ngangkat Mbak Tutut jadi mensos. Iya. Oh sempet ya. Tapi itu kan udah sekian lama ya. Iya. Itu kan Pak Hartonya udah mulai pikun kan. Mungkin disuruh tidur di luar juga. Tapi sama siapa kan? Udah nggak ada. Apa siapa? Kenapa gua keluar kata Pak Harto? Siapa yang nyuruh ya? Iya. Tapi ya ini sih kalau untuk segitunya sih lumayan lah. Berasa lah. Tapi apa yang terjadi sama negara ini kalau memang balik lagi ke kayak udah mulai orde baru gitu ya. Balik lagi ke orde baru. Apa yang terjadi ini sama negara ini? Saya tidak tahu. Ya dolar jadi 2.000 lagi. Siapa tahu dolar 2.000 lagi. Oh benar itu. Coba kalau ngomongnya bisa vodka kan jadi 4.000 lagi ya. Zaman dulu vodka 4.000. Anjing, zaman dulu vodka 4.000. Iya benar. Siapa tahu? Suasembada beras. Iya, siapa tahu. Sabu 300 seji. Di orde baru kan belum ada. Emang udah ada sabu? Pak Adi sebelum 97 tuh masih ada. Enggak, udah ada tuh tahun itu. Ada. Okay. Itu masih 150 waktu itu. Perji. Mantap. Info itu ya. Kenapa lu jadi kayak tertarik anjing? Jadi teringat. Ini naik 25.000. Iya. Oke. Cuma liarnya aja ya. Iya. Tapi menarik juga ya. Enggak, artinya apa jangan-jangan kalau kita kembali ke orde baru ada beberapa hal yang lebih baik gitu. Yang lebih baik kayak apa? Ya, Pulau Jawa iya. Habis itu Orde baru terlupakan lagi ya. Iya. Enggak, tidak semua orde baru jelek. Iya, hasilnya orde baru jelek kan, Bung? Setuju. Paling ada nanti ada itu lagi tuh SDSB apa yang Orkas nanti itu ada lagi. Iya, jadi judi tuh kelihatannya akan dibangkitkan kembali. Iya, judi itu penembak misterius. Wah anjing, banyak yang tato hilang. Iya. MLI pada hilang. Semoga beruntung. Kan nggak tatoan. Nggak tatoan. Bersih. Tapi kayaknya kalau bungkam-bungkam gitu nggak sampai seperti itu kelihatannya ya, karena juga mungkin Prabowo juga udah capek, terus habis itu Gibrannya kayaknya begitu kelakuannya, kayaknya juga dia nggak apa yang ditakutkan seperti yang membungkam-bungkam gitu, mudah-mudahan sih tidak terjadi. Iya, karena paling nggak asik tuh. Mungkin nggak apa-apa kalau dia melakukan hal yang ini, tapi kalau dikritik ya udah biasa aja gitu, lawan lagi aja kritiknya kan. Iya, maksudnya dia bawa bercanda aja semua kan, ini kan juga kabinetnya bercanda pasti. Bener, kabinet bercanda. Programnya pun ya. Ini kan 20 Oktober dilantik, terus nggak berapa lama akan ada pengumuman kabinet. Iya. Nah, Bung Rin punya bayangan yang paling menarik dari susunan kabinet, menteri apa dan siapa? Menteri apa dan siapa? Kayaknya saya pasrah-pasrah aja deh. Nggak ada siapa-siapa. Yang penting menang, dia nggak peduli. Soalnya ada desakan dari PAN. Dia pingin Eko Patrio jadi salah satu menteri kabinet Prabowo.
Bagaimana Bung? Kalau itu terjadi ya kita tinggal ketawain aja gitu loh. Saya mah beneran udah kayak Orang kaya. Kayak. iya, aku siap. Aku siap. Siap untuk? Siapapun menterinya kelihatannya aku siap. Aku siap. Siap apa nih tuh? Siap apanya? Ya, Kelihatan Anda semakin ragu sih. Anda semakin ragu Iya, dengan uang yang Anda terima itu kenapa? Anda semakin ragu. Gue jadi percaya sama yang komen ke gue gitu. Lu nerima segitu dosanya 5 tahun. Maksud dosa 5 tahun apa di penjara? Gak tahu maksudnya dosanya 5 tahun tuh karena lu memilih pemimpin yang salah gitu kan. Jadi dari kubu yang 01 lah. Kan biasanya gitu komen-komennya tuh. Kan Anda memilih yang salah. Kan dia membiarkan yang menurut dia salah menang. Jadi dia ada pembiaran juga sebenarnya. Oh, bagi dua Iya kan setengah. sekarang apapun yang kita sekarang gini, milih 02 alasannya kayak saya. Sama yang milih 01 karena pengen perubahan gitu. Yang memilih 03 entah kenapa. itu vote 1 loh. Nilainya tetap 1 gitu. Nilainya tetap 1. Tetap 1. Enggak tiba-tiba kita 02 nih jadi double itu kan enggak. Biasanya pasien-pasien yang udah agak tua tuh mau ke 02, 03 gitu. Iya. Bener. Enggak ya? Oh ini sama-sama putih rambut brandnya. Gak apa-apa tetap. Katanya yang ini putih, yang Ganjar salah. Iya. Gini. Nyari Jokowi nih. 03. Iya. Jokowi Jadi sama. Oke. Tapi begini bener Bung, bagaimana dengan kabinet seperti itu? Siap-siap aja? Ya kan siap nggak siap, kita nggak punya saya di situ kan. Kita nggak punya hak, kita nggak punya apa namanya, power ya nggak punya power lah buat milih menterinya kan nggak ada. Ya silakan aja. Nerima aja berarti ya. Terima, pokoknya yang penting nerima. Pas udah kelihatan baru kita lihat nih kita harus gimana gitu loh. Daripada spekulasi. Ntar kalau tiba-tiba rawan jadi menteri kesehatan lagi ya harus siap juga kan. Covid juga sembuh sendiri. Iya, Covid juga sembuh sendiri. Kan gitu aja kan. Kita lihat kali ini pasti beda nih. Kalau misalnya tiba-tiba ada kebijakannya mempengaruhi Tory jadi tutup. Alkohol gitu. Barnya Bung Rin. Alkohol nggak boleh. Jaringan bar ternama di Jakarta Selatan. Alkohol jadi nggak boleh gitu. Ya pikirin nanti aja, nggak usah dipikirin sekarang. Kenapa harus kalau dipikirin misalnya sekarang? itu terjadi, misalnya Misalnya. Kalau udah terjadi nih, saya ya, karena kan lu nggak peduli lah menterinya siapa, taunya ada menteri yang punya kebijakan itu. Ada departemen khusus alkohol. Oh, jadi ibaratnya alkohol ini dilarang gitu ya. Dilarang se-Indonesia nih, Se-Indonesia ya. Nah. Dan merugikan usaha Anda, Bung. Iya. Ya kalau mau kayak gitu, yang di sini jadi restoran saya pindah ke Bangkok aja. Buka di sana. Gampang ya? Gampang aja. Kalau punya duit gampang. Ya, maksudnya kayak jangan dibikin pusing gitu loh. Yeah, yang penting gini, yang penting kalau kita kan dia pasti ada peraturannya nih. Terus habis itu yang penting inilah maksudnya jangan tebang pilih gitu loh. Iya. Maksudnya tebang pilih apanya nih? Kalau mamanya di kayak tempat minum tutup ya berarti yang kayak kelas-kelas Holy Wings gitu-gitu ya tutup juga. Kalau semuanya kayak gitu nggak apa-apa. Kalau saya pribadi ini ada fair lah gitu mas semuanya. Ini Indonesia pengen berubah dengan mentiadakan alkohol. Tapi kayak nggak mungkin berarti. Soalnya pas zaman pajak hiburan mau naik itu aja yang si Inul nangis-nangis di Brian Hotman. Iya, itu kayaknya kalau ke arah sana sih agak sulit sih. Mungkin perda yang bisa gitu, yang perda. ngeluarin aturan Sandi. Yang ngebatalin Luhut. Iya. Bisa selama ada si bosnya itu, ya kayaknya sih aman-aman aja sih. Nah, Luhut bakal ditarik lagi nggak kira-kira? Wah itu udah kelihatannya abadi beliau. Apa sih itu? Kelihatannya masih ada. Oh gitu ya? Kelihatannya sih kalau buat saya juga akan selalu mendampingi presiden berarti ya? Iya. Dia kayaknya abadi di situ. Atau jangan dia sebenarnya presiden? Iya. Kayaknya presiden orang Indonesia adalah orang Batak. Enggak, tapi ada yang percaya juga kalau misalnya Prabowo, karena Prabowo kan didukung sama jenderal-jenderal tentara gitu. Justru tempat hiburan itu akan semakin rajalela lagi. Oh, seperti Orde Baru, seperti Orde Baru. Iya. Akan lagi dilokalisasikan lagi gitu, di tempatnya dibagusin. Iya, zaman dulu ada, tapi kan itu kayak zaman Orde Baru ya? Orde Baru yang maksudnya bikin yang tempat-tempat hiburan. Iya, Pak Ali Sadikin itu kan zaman Orde Baru berarti kan? Iya, Pak Ali Sadikin Orde Baru. Adanya dulu yang pulang dari Jumat sampai Senin itu Orde Baru itu. Ini bakal ada lagi. Iya, benar. Kayaknya Orde Baru lebih open minded ya. Nggak, rakyatnya dibikin mabuk aja. Jadi nggak ngelawan kan. Aduh pergerakan malas sudah.
hangover gitu kan kayak gitu. Basian bro, basian gitu. Oh iya kayaknya pemerintahnya kayak bagus gitu. Niatnya Pak Harto dulu kayaknya begitu ya. Udah baru biar masyarakatnya hangover aja udah biarin, jadi pas bangun tidur dengerin berita. Iya, alkohol kan murah kan. Dari luar negeri kan nggak ada nggak semahal sekarang. Iya, dulu murah banget. Lu mending gitu kan, mending Orde Baru kan. Mending Orde Baru kan. Ini pemabuk semua ini. Iya, dibikin rakyat tuh dibikin mabok dibanding hiburan-hiburan jadi gampang, jadi lupa kalau pemerintahnya gila. Udah gitu aja udah. Solusi. Nggak usah lah ditutup ngapain? Iya benar. Ngapain? Legalisasi lah apalah yang semua buruk legalin aja. Yang bikin rakyat lupa sama penderitaannya legalin aja semua. Iya, legalin daripada uangnya niatnya untuk istilahnya menangkap narkoba dan segala macam keluar sampai triliunan tapi tetap gagal, masih ada, legalin aja udah. Emang kalau dilegalin lo nggak sakit hati? Apa? Kalau dilegalin semua lo nggak sakit hati? Ya sakit hati sih. Enggak, berarti kan Anda tuh bagian dari sebenarnya bagian dari perubahan itu gitu loh. Kasihan nih dulu sampai ditangkep-tangkepin. Ya, jadi jangan ada lagi yang seperti Anda gitu. Oh iya. Lo kayak sederajat sama Munir lah. Anjing. Jangan sampai lagi ada yang ditangkap seperti legal gitu. aja semuanya gitu ya. Iya. Cuman jadi nggak asik aja biasanya kalau udah pakai legal. Iya kan, jadi males kan? Nah, itu kan jadi males tuh. Jadi ada positifnya lagi kan. Bener. Males udah legal gitu. Coba deh, pemerintah coba aja deh. Gak ada salahnya kan dicoba. Ini nggak ada salahnya coba, kalau misalnya dalam waktu 1 tahun gagal, ya udah ganti lagi gitu ya, nggak salahnya kok. Yang penting dicoba dulu aja. Coba aja. Yang makan gratis juga coba dulu aja. Coba dulu aja men. Coba dulu aja. Asal nih kalau masukan saya dijaga nih cateringnya. Siapa tahu nanti ada penyusup yang mau merusak program itu dengan makanannya jadi basi, makanannya jadi racun, tiba-tiba Nasi aking, dikasih nasi aking. Iya, program pertama jalan ternyata keracunan semuanya. Kasihan anak-anaknya. Pas mau makan kerang ternyata pledoh gitu. Ya kita nggak tahu. Ini pledoh lebih mahal. Pledoh lebih mahal. Iya, over budget itu. Over budget 9.000 itu. Bung, kan sekarang lagi ada ini nih program Departemen Ke-8 ya. Oh iya. Itu tuh mau ngapain tuh, Bung? Mau ini aja membahas program mengawal pemerintahan Prabowo Gibran dengan cara kami sendiri. Apa cara kami sendiri itu apa, Bung? Ya membahas kayak tadi, makan siang gratis sudah. Setuju terus. Apalagi tapi gue dengerinnya anjing sirnya. Lah bentar nih ya. Iya. Kalau nih dari segi kesehatan itu tuh kalau bisa dalam satu piring itu minimal 20-25 gram protein. 15.000 tuh bisa tercapai kalau dari proteinnya ya. Oke, enggak. Dengan sekian serat apa segala macam gitu. Kita mungkin nanti kan masih ada katanya mau ditambahin susu kan. Iya. Nah, terus habis itu ya udah. Itu masih masuk tuh secara gizi. Kita ngomong gizi aja kalau mana distribusi segala cuma soal nanti. Oke. Iya, tapi yang kalau makan siang gratis tuh saya beneran dari hitung-hitungannya masuk. Jadi yang penting eksekusinya aja. Dan itu kan udah 15.000 kalau di warteg udah sama untung seperti yang saya bilang tadi, berarti korupsinya udah bisa. Udah disiapin ya? Spenternya udah siapin, tinggal ngikutin. Tinggal ngikutin nih, tapi lu jangan kebanyakan korupnya kan gitu kan. Oh, benar. Ya. Berarti korup di Indonesia masih diwajarkan sebenarnya. Ya itu programnya aja udah disediain. Iya, tinggal ngikutin aja. Jangan rakus aja. Yang penting lu jangan rakus men. Benar gitu. Benar nih, masuk akal. Oh, iya. Jadi minta blueprint ke warteg-warteg. Iya kan masih. Ingat siapa yang ngomong ya? Gue lupa ya. Korupsi adalah awali pembangunan. Oh, ini siapa yang ngomong? Fadlizon. Dianya bagian dari kabinet nanti kan. Kelihatannya kayak comeback tuh dia tuh. Sekarang udah kurus kan ya? Udah kurus ya. Udah kurus. Keto, abis keto kayaknya. Iya. Tuh nanti pasti nyoba makan siang 15.000 itu nyoba dia pasti. Nyoba ya? Iya pasti. Tapi harganya dia berapa tuh? 15.000? Kan hasil kita nggak tahu produksinya berapa. Yang penting 15.000 aja. 7.000 itu produksinya 7.500. Iya. Nah, gue tuh penasaran, gue tidak tahu lagi selain program makan siang gratis. Emang ada program apa lagi, Bung? Kalau Bung Rin suka ngulik-ngulik. Yang kita itu ini apa namanya yang di food estate kan mau dilanjutin. Oh ya, oke. Iya yang kemarin nanam singkong gagal ya. Gagal. Jadinya jagung kan waktu itu. Itu yang kayak gitu-gitu, men. Yang kayak gitu-gitu. Tapi kan itu bagus maksudnya kan akhirnya menghasilkan bagusnya apa nanam singkong jadi jagung? Bagusnya Ya, apa? apa? Kan Sulap. Kan keren. Wah anjing jadi jagung. Coba nanam jagung gitu ya kan. Jadi singkong bisa jadi gitu kan. Iya. Kita nggak Jadi tahu. popcorn aja. Iya, siapa tahu. Iya, siapa tahu. Kayak gitu. Program-program komedi gitulah banyak.
Apalagi sih? Apalagi yang lumayan ini ya. Makan siang gratis, food Perpindahan estate, ibu kota. semuanya Iya, tentang makanan ya. Perpindahan ibu kota. Ini sekarang kita udah jadi orang daerah kan? Iya betul. Udah jadi orang daerah. Jadi ya kayak gitu tuh pengen lihat aja sih. Ibu kota mau dipindah, anggota DPR nolak. Iya. Nggak mau, maunya Orang di sini. sekarang masih jadi ancaman kan kalau nggak rajin nanti saya pindah ke ibu kota baru. Kenapa gitu? Kenapa jadi ancaman kan? Ini pegawai negeri ya? Itu ya pegawai negeri ini apa? Pegawai Pemda gitu. Iya, Kasihan, Pemda. Pemda DKI itu digituin. Kenapa? Dimutasi istilahnya. Kan emang programnya pindah ke sana. Dihukum. Kocak ya. Yang ngomong gitu aja juga ikut pindah gimana? Bapak yang rajin pindah. Itu jadi ya. Apalagi tuh Bung? Gue sejujur-jujurnya nggak Berapa juta rumah tuh mau dilanjutin juga kalau nggak salah tuh mau dibikin rumah-rumah banyak buat penduduk katanya. Nggak tahu bikinnya di mana. Karena yang penting kan saya lihat aja kan memang beneran mau dibikin jadi udah ada kota-kotanya lupa tapi ya ininya apa namanya daerahnya atau gimana gitu tapi itu udah melanjutkan program Pak Jokowi kan banyak yang kayak gitu kan. Iya. Kelihatannya sih. Tapi ada nggak dari sudut pandang lu program Pak Jokowi yang nggak usah dilanjutin gitu? Yang nggak usah dilanjutin. Apa ya? Yang nggak usah dilanjutin. Kaisang lah jadi ketua parpol. Iya kayaknya kalau untuk Kaisang mending pasar aja Pak. Jangan itu yang jangan dilanjutin tuh kayaknya itu dulu gitu loh. Kaisang kan lucu kan kayaknya kelihatannya dia juga bisa nyari karir di tempat lain. Iya, dia YouTuber aja lah itu. Iya. GK hebat Udah itu. bagus tuh. Iya maksudnya Actionnya udah gede di situ. Iya, maksudnya jangan maksudnya jangan terlalu dipaksa itu yang anak terakhirnya. Itu kan program Pak Jokowi juga ya. Iya. Benar-benar. Iya. Nanya si Tukul mana lempar tepungnya nggak ada yang berani lempar dia. Begitu. Nggak akan kita lempar sendiri, emang nggak kenal tuh. Enggak, gua terkesima aja gitu. Iya. Kepasrahannya dia nih. Apalagi terus rumah, apalagi Bung? Rumah itu berarti yang ini gue nggak tahu lagi sih makan siang gratis. Sertifikat itu ya yang dipermudah untuk kan ada beberapa rumah dulu zaman Jokowi itu akhirnya dapat sertifikat gitu yang susah dulu diurusin. Kalau umpamanya secara gamblang sih kelihatannya nggak tahu ya di program yang Prabowo Gibran ini disebutkan juga atau enggak. Tapi yang itu sih mau bikin berapa juta rumah gitu lah ada program berapa juta rumah. Joget Gemoy bukan program ya? Itu adalah bagian dari cara dia untuk meyakinkan warga kalau dia itu gesit. Oke. Kelihatannya sih ya. Soalnya padahal kan kita semua tahu kalau kemampuan beliau itu emang udah nggak kayak dulu lah gitu. Iya. Jadi itu supaya kita sukses kayaknya ke Gen Z ya nggak sih? Iya betul. Joget Gemoy itu. Iya. Pas gitu maksudnya buat masuk ke sosmed gitu. Iya, so dibikin lucu padahal mukanya kan sangat jauh berbeda kan dua-duanya kan. Kalau itu dia tidak bilang itu Prabowo Gibran, kita tidak tahu itu Prabowo Gibran loh. Yang si kartun-kartunnya itu kan. Oh iya. Itu siapa dua itu kan kita nggak tahu itu siapa. Kalau nggak disebutin Kalau nama nggak ya. disebutin namanya kita nggak tahu itu siapa. Oh ini pendukungnya gitu aja paling gitu. Tapi sukses sih mereka ya. Sukses kalau mamanya dibilang sukses mah sukses lah. Tapi kalau misalnya ngomong untuk memperlihatkan kalau Joget Gemoy itu bahwa beliau itu kerjanya gesit. Sebenarnya yang gesit itu bukan beliaunya. Siapa ya? Tapi anak buahnya pasti kalau disuruh Oh iya beliau. pasti. Iya pasti. Tapi lihat bagaimana ketika dia menang tuh dengan keyakinan di wawancara lagi berenang. Kan dia pasti udah yakin dia menang kan? Keyakinan saya dia menang itu cuma kalah sama dia. Saya yakin betul Prabowo menang, tapi Prabowo pas nunggu kan kalau dulu kan wah sujud-sujudan gitu kan ya pas zaman di TV One itu ya. Iya. Berenang aja bro. Berenang aja. Karena dia udah yakin. Iya makanya banyak orang bilang udah diatur gitu. Emang. Ya udah nggak apa-apa. Jadi atur memang udah gituin aja. Kalau dulu kan ditanya gitu kan kenapa Anda membela orang yang bermasalah dengan HAM gitu kan. Kan dia punya masalah. Saya cuma jawab betul. Udah gitu aja. Ya kita bahas yang ke depannya aja gitu. Iya seandainya orang-orang PDIP sikapnya kayak Bung Rin mah damai itu ya. Oke. Setuju. Ya kan nggak usah komplain ya. Iya kalau PDI sih levelnya udah harus berkaca diri lah itu udah beda itu. Tapi menurut lu punya perjuangan sendiri. akan oposisi atau tetap di pemerintahan PDI? Akhirnya Prediksi Bung Rin lah. Prediksi ya. Soalnya kan udah dibilang keluar nih dari PDIP nih. Si Jokowi dengan Gibran udah keluar dari PDIP. Kalau mama idealnya dia oposisi, idealnya ya. Iya. Tapi ya pada prakteknya sih kelihatannya sih akan pelan-pelan, khususnya mungkin
Mbak Puannya sih mempertimbangkan untuk gabung sih, kelihatannya. Wah, kalau gabung semua siapa posisinya? Iya. Sedangkan kita sebagai kemudian orang yang kritis, setuju. Setuju, sip, gitu aja, sip, gitu aja udah. Oh iya, kalau sampai dia benar bergabung ya. Nggak, tapi enggak lah. Maksudnya kalau mama idealnya dia oposisi. Tapi oposisi yang kayak gini kali, yang kayak kalau beli ibu-ibu ke pasar gitu ya. Nggak jadi Tapi udah pusing. enggak. Gitu. Ya udah deh. Lu ngatain Bu Puan? Bukan. Bu Mega. Ya kalau untuk kemajuan bangsa kenapa nggak mau gabung gitu aja. Ya, tapi kan nggak ada oposisi jadi Janganlah oposisi itu di kiai-kiai lah. Oh, di kiai. Iya, mengkritik dengan cara mendoakan dan segala macam. dari menjadi rakyat. Gak Berarti mungkin oposisi rakyat. Ini yang gue suka. Oke, Bung Rin, ini penutup. Menurut Bung Rin, apa yang harus dilakukan rakyat terhadap jalannya nanti kabinet Prabowo 2024 sampai 2029? Nasihat. Nasihat. Dari Kementerian Kegelapan. Iya. Yang pertama jelas harus ikhlas dulu. Keadaan tidak akan berubah. Prabowo Gibran dengan kalau tidak ada berkejadian luar biasa akan tetap dilantik tanggal 20 Oktober, diterima dulu. Ya. Terus habis itu nanti ya pada prakteknya kita akan menjalani hidup seperti biasa. Cari makan sendiri juga, terus habis itu pokoknya nggak usah terlalu dipusingin lah, man. Kalau mau tapi at least nggak makin susah kan kita. Prediksi Bung Rin nih. Nggak makin susah itu tidak tahu juga. Tidak tahu juga sih kalau mamanya ditanya. Masa depan siapa yang tahu? Bener. Nggak boleh dia tiba-tiba tahu, wah dia berarti menyekutukan Tuhan. Karena dia tahu apa yang sebenarnya harusnya dia tidak tahu. Kan prediksi aja. Kan ada hitung-hitungannya gitu. Prediksi. Ya saya rasa sih ada kemungkinan pemilu tidak ada lagi ya. Tidak secara langsung dipilih sama anggota DPR gitu. Dipilih sama keluarga Jokowi. Karena wacana itu ada. Ya. Oh iya, itu mah kan buat gubernur, pilgub. Iya, presiden sama wapres dari MPR aja. Iya, kembali lagi. Karena apa? Budget itu apa alasannya? Bagus sih, gue setuju. Kenapa lo setuju? Ya budgetnya jadi ntar ya maksudnya budgetnya tidak terbuang gitu untuk masyarakat, lagi balik untuk masyarakat gitu. Kan pemilihan umum tuh ngeluarin budget gede banget. Gede banget. Tapi kalau kita balik lagi ke itu bagaimana? Apa pemilu nggak ada? Sistem pemilu tidak langsung. Saya sih ya. Saya udah aja lah, ngapain lah dipikirin. Kalau mau dipikirin nanti juga malah makin sakit hati sendiri gitu. Ngapain udah tua men. Sekarang tuh saya umurnya udah mau 40 nih. Daripada dengan standar biasa tuh daripada kelahir lebih dekat ke mati. Jadi saya lebih baik mikirin yang santai-santai aja, yang asal bisa menjalankan hobi, bisa tetap sama teman-teman. Ini deh biar nendang ya terakhirnya ya. Oh, kasih nasihat dong dari kementerian, dari Pak Menteri Departemen Pertahanan Kegelapan nih. Untuk kubu-kubu yang masih ngejual-jual agama gitu. Kalau komen-komen. Si Dan itu Ngejual agama, kenapa ngejual agama? Ya ngejual-jual agama gitu, kalau misalnya nuduh-nuduh, lu kalau ini nggak masuk surga lu, milih ini nanti gini lu gitu. Kalau nggak milih. Kalau nggak pilih siapa? Pemilihan dia? Iya. Tapi pilihannya udah kalah. Iya tapi masih nyerang gitu. Iya, tapi kan mau jadi gubernur DKI lagi. Dipilih sama presiden. Enggak. Kalau sekarang sih katanya masih ada pilihannya ada. Kalau yang masih kayak gitu-gitu? Ya. Aduh. Mana ya bro ya? Pasrah asli nih. Pasrah asli. Pasrah. Berserah. Mendingan daripada ngedoain orang lain, mending berdoa untuk diri sendiri. Untuk diri sendiri asli. Betul. Untuk diri sendiri men. Karena lu juga diajarin ikhlas kan. Ikhlas. Ikhlasnya dulu gitu. Iya. Dan bisa berdamai terus jadikan komedi juga sih. Jadi ketawain aja kalau buat saya sih ya. Iya. Dan kayaknya mesti diikutin sih konsepnya Bung Rin. Karena mungkin ya kita setuju nih sama pas pemilihan. Pas jalannya pemerintahan kita kan nggak tahu ya. Kalau tiba-tiba beda dengan apa yang kita pikirkan, stres juga ya Bung? Ya pasti ada lah stres-stresnya. Tapi ya kan kembali lagi siapa tahu seperti Orde Baru kan pusat hiburan makin banyak. Betul. Makin happy kan tingkat kebahagiaan masyarakat Indonesia tuh semakin tinggi ya. Tapi tes urin positif semua. Oke Bung Rin, terima kasih banyak ya. Saya juga sudah berbagi pengetahuan. Sukses Kementerian Kegelapannya. Terima kasih. Dan kasih topik terus. Ya jangan lupa kita makan 15.000
Di warung Bahari ya Bung ya? Bahari ya Warteg terdekat 15.000. Terdekat 15.000. warteg ya, Tegal ya. Ya, kalau timbal tinggi ya tanggung sendiri lah ya. Ya kan mati mah bukan karena timbal, Tapi kan takdir. Iya. Ode.